Hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang pertama adalah faktor internal, berasal dari kata in, yaitu dari dalam, yang artinya adalah faktor dalam dari dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua adalah faktor eksternal, berasal dari kata X yang berarti faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal yang pertama adalah gen. Gen itu adalah pembawa sifat menurun. Ingat, pembawa sifat menurun. Artinya diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya pada makhluk hidup. Contoh adalah gen pembawa sifat untuk warna mata. Ini diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Contohnya seperti ini. Yang pertama, ini adalah gen warna mata yang menghasilkan warna mata biru. Sedangkan yang kedua, ini adalah gen yang menghasilkan warna mata coklat. Ini biasanya orang-orang Asia ya. Sedangkan ini adalah yang biru adalah orang-orang Eropa. Nah, gen ini kenapa orang-orang Eropa, ini orang yang sebelah kiri ini mempunyai warna mata biru karena orang tuanya ini juga mempunyai warna mata biru. Dan gen ini diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya. Sama seperti orang Asia di sebelah ini. Jadi orang tuanya juga mempunyai gen yang membawa warna mata coklat. Diturunkan kepada anaknya juga menghasilkan warna mata coklat. Itulah sebabnya kenapa gen ini disebut dengan pembawa sifat yang menurun pada makhluk hidup. Sedangkan faktor internal yang kedua yang akan kita bahas adalah hormon. Hormon ini adalah faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kita mulai dari artinya dulu. Hormon adalah zat kimia yang dibentuk dalam jumlah sedikit. Jumlahnya sedikit sekali dalam tubuh makhluk hidup. Dan tugasnya adalah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Contoh pada manusia adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone, sedangkan pada tumbuhan adalah hormon auksin, hormon sitokinin, dan hormon giberelin yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman. Nah, saya akan berikan contoh hormon pertumbuhan pada manusia yaitu growth hormone. Nah, ini adalah pengaruh hormon pertumbuhan pada manusia. Nomor satu, ini adalah orang dengan hormon GH atau growth hormone yang normal. Jadi tingginya pun normal untuk orang-orang Eropa ya. Bagaimana kalau kebanyakan growth hormone atau hormon pertumbuhan? Akibatnya menjadi seperti ini. Menjadi raksasa, tetapi raksasa yang tidak normal, yang abnormal ya, yang disebut dengan gigantisme. Nah, ini adalah orang dengan GH yang terlalu banyak. Bagaimana bila hormon pertumbuhan ini terlalu sedikit? Akibatnya juga tidak baik, yaitu orang ini menjadi kerdil karena kekurangan hormon pertumbuhan. Ini yang disebut dengan pengaruh hormon pada pertumbuhan makhluk hidup.